Oke. Hakim orang Padang ya, Padang mana? Padang kalau mamaku bilang Padang Panjang. Tapi masih ada keluarga yang tinggal antara di Padang Panjang atau di kota Padangnya ada juga. Tapi nenek aku bilang Bukit Tinggi, jadi antara Padang Panjang atau Bukit Tinggi. Aku sendiri sih lebih suka aku sendiri ngomong aku orang Bukit Tinggi. Karena apa? Karena Bukit Tinggi adem. Aku lebih suka yang adem-adem ya. Kayak ceritain perjalanan umroh dong. Wah, Masya Allah banget sih itu. Seru banget, dan bersama orang-orang tim yang seru juga. Itu juga aku pergi sendiri, tanpa keluarga, tanpa anak-anak. Terus apa ya, saat itu wah ini belum pernah diomongin tuh. Di sana bertemu dengan orang yang spesial. Wah. Cuman udah itu nggak usah diomongin. Gitulah pokoknya. Cuman ya gimana ya, amazing sih. Bingung diutarakan dengan kata-kata. Insya Allah ke situ lagi dalam waktu dekat. Amin, 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 amin. Kakak makasih buka mata aku, ternyata beneran ada cewek cantik gak gila harta matre. Ya kita gimana ya, bukan soal gila harta ya, cuman kita sebagai wanita itu ini pacarnya Taylor Swift nih namanya nih. Oke, pacarnya Taylor Swift nih, aku kasih tahu sedikit ya. Aku nggak tahu trauma kamu apa atau ketakutan kamu terhadap wanita itu apa. Cuma sadar kalau perempuan itu perempuan itu memang sudah harus dinafkahi. Bukan cuma sudah harus ya, tapi se-independen apapun mereka, atau kalian ngelihat dia se-independen kayak gimana pun, sebenarnya deep inside her heart itu dia ingin diurusin, disayangin, dinafkahin, dimanjain. Itu emang udah kodratnya wanita itu seperti itu ya. Dan emang kodratnya laki-laki itu adalah menafkahi. Jadi baiknya itu adalah kamu kalau nyari cewek untuk nantinya akan dinikahi, itu yang setara sama kamu. Maksudnya kamu bisa setara atau di bawah kamu. Let's say kamu itu bisa ngangkat derajat dia ke your level ya. Dan kalau misalkan dia di atas kamu harus ngejar dia. Itu udah gimana ya? Ini kita udah mulai ngomongin yang lumayan ini ya, deep ya. Udah jam segini, udah mau jam 10 guys. Tapi ya ngerti gak sih? Am I making sense? Jadi kalau kamu harus sadar kalau kamu harus menafkahi your lady, dan kamu nggak bisa ngarepin dia. Let's say dia di atas kamu nih sekarang, mungkin bapak ibunya they come from money, mereka punya uang yang lebih daripada kamu. Mungkin kamu nggak bisa ngajak dia turun. Kalau kamu emang beneran sayang, beneran cinta sama dia, kamu nggak bisa ngajak dia turun. Kamu harus ngejar dia ke atas. Oke? Bukan soal matre atau apapun itu, tapi tidak fair untuk dia. Ngapain kamu nikahin dia, kamu ngambil dia dari orang tuanya, tapi kamu ngajak dia turun ke kehidupan kamu. It's not fair. Dan itu akan build resentment ke depannya. Jadi
mungkin awal-awalnya wah cinta apa segala macam, oh pakai cinta, tapi kita harus sadar kalau kita nggak bisa makan cinta. Cinta itu tidak bisa dimakan, dan cinta itu bisa saja fade. Over time it fades. Yang ada adalah apa? Pertemanan, friendship. Yang tersisa itu adalah respect. Respect and friendship itu penting banget. Udah ngomongin soal ini, udah kayak psikiater aja. Nah bener katanya orang-orang, bener. Kakak gigi gerahamnya bolong ya? Enggak, ini bukan bolong. Ini lagi nggak pakai aligner, cuman ini attachment semua nih, attachment. Nih, jadi agak maju dia. Kayak ada tempelan-tempelan buat aligner. Cinta itu take and give nggak sih? Bentar, bukan take and give, tapi bentar. Take and give, bukan take and give. Kemarin ada yang ngomong bukan take and give, tapi kebalikannya. Give and receive, gitulah pokoknya. Jadi harus dimulai, gini, harus dimulai dari laki-lakinya. Karena apa? Ini bentar nih, ada komen yang menyebalkan yang harus aku ngomongin nih sebenarnya. Ya, dimulai dari siapa? Dimulai dari laki-lakinya. Karena apa? Karena laki-lakinya leader. Kamu imam, kamu leader. Bukan bos ya. Kamu nggak bisa seenak jidat patriarki, nggak bisa. Tapi kamu yang nge-lead, kamu yang menggenggam tangan perempuannya. Sini loh sayang, yuk kita ke arah sini, gitu loh. Dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Tadi ngomongin apa ya? Jadi ya laki-laki yang leader, jadi laki-laki yang mengasih kepada perempuannya, dia yang memulai. Oke, gue mau istri gue penuh dengan nge-treat gue seperti ini, jadi gue harus make sure kalau istri gue nyaman. Kalau istri gue nyaman, dia hopefully automatically ya, kita sebagai wanita usually udah otomatis kalau kita merasa nyaman, kita akan ngasih lebih lagi kepada pasangan kita atau suami kita ya. Ini ada yang nyebelin nih, kelihatan udah tua sekarang. Nah itu yang tadi aku ngomongin, tua itu tuh sebuah privilege ya. Nggak semua orang bisa menua. Kadang ada orang meninggal umur belasan tahun, umur 20 tahun, umur 30 tahun. Jadi menua itu sebuah privilege yang kalau kita ngelihat, wah ini mulai ada wrinkle-wrinkle-nya nih, mulai ada garis-garisnya nih, malah kita bersyukur gitu loh. Alhamdulillah aku dikasih umur sampai segini sama yang di atas, itu bersyukur gitu loh. Bukannya malah kita menjatuhkan orang lain. Kalau sekarang tua sih, ya gimana, emang mau selalu muda apa? Gitu. Cara lepas dari hubungan yang toksik, kalau dilepas sakit, bersama juga sakit. Kalau bersama sakitnya jauh lebih lama. Kalau bersama kita nggak bisa healing, lebih susah, jauh lebih susah healingnya. Kalau bersama ya ngapain kita ngabisin hidup kita di sebuah, apalagi kalau udah menikah ya. Aku bukan bilang kalau misalkan menikah itu langsung, ini jadi kayak podcast ya. Menikah terus ngerasa nggak enak, toksik nih, langsung udah mau cerai aja. Nggak gitu, bukan gitu caranya. Kita bekerja keras agar kita bisa fix the relationship dulu sebisa mungkin, apalagi pernikahan ya. 5
Tapi kalau belum nikah, please run away aja. Secepat mungkin get out of the relationship. Life is too short to be spending it with somebody toxic. Apalagi kalau udah menikah, udah terperangkap di pernikahan itu lebih susah untuk berpisahnya. Tapi kalau memang sudah menikah, kan kita berusaha banget untuk benerin relationship itu dulu, tapi nggak bisa one sided aja. Keduanya harus sadar kalau hubungan ini tidak sehat. Oke, apa yang bisa aku lakuin ya supaya hubungan ini bisa sehat lagi. Yang satunya lagi juga pemikirannya harus sama. Kalau sama-sama bisa mikir apa yang gue bisa lakuin untuk pasangan gue supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, kita bisa punya hubungan yang sehat. Tapi kalau hanya one sided, susah sekali. Itu tinggal kamu urusannya sama yang di atas aja. Jadi berdoa aja sama yang di atas. Oke, I'm going to try and fix myself. Gimana caranya aku bisa menjadi versi terbaik aku untuk pasangan aku. Selain dari itu kita serahin sama yang di atas. Dan kadang-kadang itu seperti saya saya itu juga susah ya keluarnya, jujur aja. Tapi akhirnya karena berdoanya pun juga gak pernah yang jelek-jelek. Kita jangan pernah berdoa yang jelek terhadap pasangan kita atau orang lain ya. Karena biasanya takutnya kalau kita doain yang jelek buat orang lain, malaikat juga bilang amin dan untukmu yang sama. Selesai deh lo. Jadi kita doain yang baik-baik aja. Tapi seperti contohnya seperti aku, tiba-tiba dikasih jalan keluar sama yang di atas. Ada ibuku. Gitu. Buat yang masih bujang, duduk bentar. Buat yang masih bujang, bekerja cerdaslah kalian untuk raih masa depan. Jangan banyak menghayal. Ya, menghayalnya boleh ada menghayalnya, tapi ya jangan kebanyakan, benar. Terima kasih. Ucapan adalah doa, ya. Hati-hati dengan ucapan, benar. Ngomongnya lembut banget, enak didengarnya. Amin. Ya, ini lagi ngomongnya lembut banget katanya. Enak didengarnya. Penonton di TikTok. Padahal kadang kalau marah ya wah. Nah, kan batuk kan. Spill ibunya. Ibunya nggak mau di spill nih, udah pakai daster dia. Kangen perfilman era Kimberly Maudy Ayunda Chelsea Islan. Kamu tahu nggak sih semua orang-orang yang kamu ngomongin kangen perfilman era Kimberly Maudy Ayunda Chelsea Islan. Kita itu satu sekolah semuanya. Jadi di sekolah aku itu, aku generasi pertama di sekolah aku. Maudy itu generasi kedua, Chelsea itu generasi ketiga. Asal lo tahu aja. Kapan lanjut syuting Sayap-Sayap Cinta? Semoga secepatnya ya. Insya Allah secepatnya. Kok nggak tua-tua kakak? Makin tua sih. Umur bertambah sih. Alhamdulillah ya. Bersinarlah lagi Kak Kim, amin. Bekerja kalau menggunakan tenaga tidak akan mencapai tujuan. Gunakan akal dan mindset dengan tujuan. Oke. Iya Mentari, bener, itu sekolah aku dan Maudy dan Chelsea. Betul. Kok mau sama Baim sih Kak? Kita itu temenan. Kita temenan ya guys. Aduh. Dada aja.
Mukanya mirip Sofia Lajuba. Masa sih? Masa sih? Dia keren banget ya. Umur udah 50 plus tapi keren dia. Nih bagus nih pertanyaannya nih. Kak, kalau cowok ketahuan selingkuh dan ternyata punya riwayat selingkuhi mantannya, apa nikah berubah? Tidak. Tidak. Run away. Enggak, lo lupain aja deh, nggak usah. Selingkuh itu penyakit, kecuali dia bertobat, dan lo jangan, mendingan nggak usah. Gitu aja deh. Sebagai perempuan ya, kita punya ego. Perempuan tuh juga punya ego, dimana kita ngerasa kita tempat rehabilitasi seorang laki-laki. Gue bisa mengganti dia cinta banget sama gue bisa merubah dia kok, dia akan berubah kalau dia nikah sama gue. No, let go, run away. Ya, cukup ya. Kak, aku mantanku, suamiku dan istrinya sama apanya nih? Hah? Kimberly keturunan Sulawesi. Yes, Sulawesinya ada, Sumateranya juga ada. 5 lagu Indo kesukaan kamu saat ini. Garam dan Madu. Apa? Manggu. Nah, itu. Terus lagu-lagu Dewa, Immortal Love Song. Nah, tuh Judika, tuh Mahadewa. Terus apa lagi ya? Lagu-lagu Noah, Di Balik Awan. Nah, tuh. Sama apa lagi tuh? Itu dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, tips ngadepin orang NPD. Jangan ikutin permainannya. Orang NPD itu paling gak suka kalau dia ngerasa dia tidak bisa ngekontrol kamu. Jadi jangan pernah dimasukin hati, jangan dibawa stres, bawa sedih. Dia kalau diketawain itu stres sendiri dia. Jadi ya intinya adalah jangan pernah sampai dia ngerasa dia bisa ngekontrol kamu. Kalau dia ngerasa out of control, wah menggila mereka.